Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan yang terhormat Dr. Muhammad Irfan SH IMSY, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hikmal Alfado dengan NPM 242102061 akan menjelaskan tentang metode dalam penerimaan dan penyampaian hadis. Dari kelompok 6 bagaimana yaitu bagaimana hadis diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sejarah Islam. Metode penerimaan hadis merujuk pada bagaimana sahabat menerima hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara, yakni as-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawwalah, dan al-kitab. Al-wajadah, as-sama, mendengar langsung. Seorang sahabat mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam ceramah, khutbah, atau tanya jawab. Ini adalah metode yang paling kuat. Lalu al-qiraah, membaca kepada guru. Seorang murid membaca teks hadis di hadapan gurunya, dan gurunya membenarkan atau menjelaskan isinya. Ini banyak digunakan setelah masa sahabat. Lalu al-ijazah atau izin meriwayatkan. Guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya, meskipun murid tidak mendengar atau membaca di hadapannya. Ijazah diberikan karena guru yakin murid tersebut telah memahami hadis tersebut. Al-munawwalah dan al-kitab. Munawwalah adalah guru memberikan buku atau catatan hadis kepada murid dan mengizinkannya meriwayatkan. Kitab adalah menyampaikan hadis melalui tulisan langsung dari guru. Lalu al-wajadah, menekunkan tulisan hadis dari seseorang, misalnya dari kitab atau catatan, lalu meriwayatkannya. Ini metode yang paling lemah dan tidak sah kecuali dengan syarat tertentu. Setelah hadis diterima, hadis harus disampaikan kepada generasi berikutnya. Metode penyampaian ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan ilmiah agar keaslian hadis tetap terjaga. Di antara metode penyampaian adalah menyampaikan riwayah bil lafzi, secara lafaz, yakni menyampaikan hadis dengan lafaz yang sama persis sebagai didengar dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah metode paling utama. Riwayah bil makna, secara makna menyampaikan hadis dengan makna yang sama
tapi dengan redaksi yang berbeda. Ini boleh dilakukan jika perawi benar-benar paham makna hadis dan tidak mengubah maksudnya. Silsilah sanad. Dalam setiap periwayatan hadis selalu dicantumkan rantai perawi atau sanad mulai dari perawi terakhir hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk menjaga keaslian hadis dan mengevaluasi kepercayaan perawi. Dan tujuan metode ini, penerimaan dan penyampaian hadis tidak hanya menunjukkan betapa ilmiahnya para ulama dan menjaga sabda Nabi, tetapi juga menjadi dasar dalam ilmu ulumul hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, evaluasi perawi, ilmu sanad, dan ilmu matan. Melalui metode ini kita bisa membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Bahkan bisa mendeteksi hadis maudhu atau hadis palsu. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menjaga sumber hukumnya secara ketat dan sistematis. Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam sejarahnya, penyampaian hadis dilakukan dengan sangat berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Oleh itu, ulama mengembangkan berbagai metode untuk memastikan kebenaran dalam menerima dan menyampaikan hadis. Metode ini bisa juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh hadis dari gurunya. Para ulama hadis merinci cara-cara penerimaan hadis, seperti hadis as-sama yang tadi kita sudah sebutkan, terus seperti hadis al-qiraah atau hadis al-qiraah al-syaih, hadis al-izah, al-munawalah, al-wijadah, riwayah bil lafzi, dan contoh-contoh dari setiap hadis ini yaitu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikah dariku walaupun satu ayat, hadis Bukhari. Dan maknanya itu adalah pentingnya penyampaian ilmu termasuk hadis yang didengar langsung. Lalu contoh dari al-qiraah al-syih, yaitu murid membaca hadis di hadapan guru, lalu guru membenarkan atau membetulkan jika salah. Lalu seperti contoh riwayah bil lafzi, riwayat dengan lafaz asli, menyampaikan hadis dengan redaksi yang persis sebagai diajarkan gurunya, yaitu barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menyampaikan hadis dengan tepat dan tidak mengubah redaksinya. Jika seseorang telah benar-benar memahami makna hadis, ia boleh menyampaikan dengan kata-kata sendiri selama tidak mengubah maknanya, namun ini hanya boleh dilakukan oleh ahli ilmu. Seperti niat yang ikhlas hanya karena Allah, menjaga amanah ilmiah dan tidak menyampaikan hadis yang lemah atau palsu tanpa penjelasan. Seperti tikoh kepercayaan dalam sanad dan sumbernya beradat kepada guru dan ilmu. Seperti hadis
Semoga Allah menjadikan cerah wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafalkannya dan menyampaikannya sebagai ia dengar. Hadis Tirmizi. Lalu penerimaan dan penyampaian hadis bukan sekedar penghafal, tapi juga amanah besar yang harus dilakukan dengan metode yang benar dan penuh kehati-hatian. Dengan menjaga sanad dan redaksi, kita ikut melestarikan sunnah Nabi secara otentik. Demikianlah penjelasan singkat mengenai metode dalam penerimaan dan penyampaian hadis. Semoga setiap yang mendengar akan menjadi bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana warisan Nabi Muhammad SAW dijaga dan disampaikan secara ilmiah dari generasi ke generasi lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.